sebetulnya Kang yang membuat demo tandingan itu bukan cuman mahasiswa, tapi partai politik juga ada, khususnya Gerindra. Karena demo-demo yang mendukung MBG itu sebenarnya mereka datang benar-benar untuk mendukung atau mereka bagian dari sebenarnya kelompok yang ikut menikmati MBG ini gitu sih? Ternyata banyak di antaranya yang karyawan dapur MBG atau SPPG. Karyawan SPPG gitu. Betul. Ya. Ada juga yang mereka itu jemaat sebuah gereja yang diajak oleh jemaat lainnya yang mereka juga tidak kenal jemaat lainnya itu siapa sebenarnya, tapi dijanjikan uang. Nah, narasumber berbeda juga cerita, Kang. Jadi misalkan anggota DPRD atau nggak DPR RI gitu ya, itu yang bertugas istilahnya mengawal lah aksi dukungan MBG ini berjalan. Ada yang marah-marah tuh anggota DPR RI-nya kepada Gerindra yang kepada pemerintah kota di sana begitu, yang kok demo ini dibiarin saja yang menolak MBG begitu. Dengan bersikap seperti itu terus kemudian menjadi tertuduh, ada operasi nggak sih mobilisasi untuk mendowngrade PDIP, nyentil-nyentil PDIP, nyubit-nyubit PDIP gitu. Salah satunya adalah Jazilul Fawait, wakil ketua umum PKB. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia meminta PDIP ini harus confirm lah ya sikapnya lo mau di dalam atau di luar begitu kan. Jangan abu-abu gitu. Jangan abu-abu. Lalu gue tanya lah, ini kan nggak mungkin Pak politik itu kan kalau nggak ada yang perintah-perintah gitu tiba-tiba bersuara olah-olah gitu. Ini ya. Nah mereka kompak tuh cerita bahwa ada telepon atau perintah dari lantai 4. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Halus Politik bareng gue Raymond Srikang. Siap, Husein Abri Dongeran. Francisca Kristrasana. Siap. Siap. Beli kecap. Ada. Untuk pemirsa dan pembaca setia Tempo, selalu dukung jurnalisme yang berkualitas dengan berlangganan Tempo Plus. Dan jangan lupa untuk laporan utama majalah Tempo versi digital akan terbit setiap Ahad atau Minggu sore pukul 5. Jadi lebih dulu ya tayangnya. Digital dulu baru cetak. Betul. Jam 5 sore. Husein, beli majalah Tempo digital dong. Shop, ada. Adanya di mana? Di sini. Ada linknya di sini. Aduh, tapi kocak banget sih konten itu sih. Gue berseliweran di Instagram gue juga misalnya sih. Gimana juga Cah? Begini sih. Tinggalkan ibu. Mari kita jualan dulu. Ada yang selamat pagi juga. Selamat pagi juga. Selamat pagi pagi hu. Memang banyak banget hal-hal lucu di negara ini ya. Karena gitu, pemerintahnya begitu, apalagi kalau nggak kita menghibur diri sendiri ya, Cindy ya. Yang paling lucu tuh gue lihat konten itu nyari kecap di tengah sungai. Tiba-tiba mana nih koperasi, tiba-tiba itu si pemilik konten tuh muncul dari sungai. Ada di pucuk gunung juga. Kaca. Tapi kita mau bahas koperasi atau yang lain nih, Sin? Ya. Katanya mau bahas itu CIA yang palsu. CIA gadungan ya. Gadungan itu yang ketipu. Iya. So, antek asing. Itu ada di konten-konten eksklusif kita di tempo.co premium ya. Tempo premium itu juga ada konten-konten soal bagaimana agen CIA abal-abal menyelusup ke lingkaran terdekat presiden dan gitu. Berbisnis bareng juga di sana. Iya, kan? Penulisnya Adil, ya kan. Itu rame juga itu dibahas. Jadi banyak konten-konten eksklusif premium sifatnya investigatif yang bisa dibaca di situ. Tentunya harus langganan dulu, kan. Betul. Nah, langsung kita main apa? Koperasi atau yang lain? Kita main soal menggembosi gerakan mahasiswa dan pergerakan-pergerakan lainnya. Oh, ini berarti nggak jauh dari Mas Wapres kemarin atau gimana? Salah satunya. Yang kemarin kan yang rame-rame adalah kelompok mahasiswa ya, beberapa kelompok mahasiswa gitu yang dari BEM Universitas ya, yang menemui Gibran. Lalu setelah beberapa hari kemudian baru ketahuan tuh bahwa di antara mereka ternyata menerima sejumlah uang, gitu kan. Nah di luar itu ternyata upaya untuk menggembosi atau meredam demonstrasi mahasiswa itu rupanya agak masif ya. Betul. Di istana. Nah yang terbaru ini kan Prabowo mengumpulkan yang tidak jauh-jauh dari mahasiswa juga, rektor
dekan dan akademikus. Jumlahnya ribuan orang tuh. 2.600 kalau di berita-berita. Betul, di Senayan, ya kan. Dan katanya Prabowo pidato 5 jam itu, Sen. 5 jam plus 2 jam di hari Minggu. Oh, 5 tambah 2. Jangan 8 loh, 7. 8. Iya. Favorit presiden kan 8. Kan diingatin jangan 8. 5 dari 7 jam para akademikus dan dosen itu mendengarkan pidato Prabowo. Gak bosen apa, Sen? Jadi ada salah satu yang hadir di sana ya. Seorang narasumber lah cerita gitu ya. Bahkan guru besar ini? Guru besar. Okay. Dia nggak boleh bawa handphone, smartwatch. Bukan smartwatch. Smartwatch nggak boleh masuk juga begitu ya. Dan di meja itu nggak disediain notes maupun pulpen. Okay. Jadi kalau misalkan yang nggak bawa notes sama pulpen itu, waduh, ingat terus nih selama 5 jam ngomong gitu di pertemuan hari Jumat itu ya. Yang pertama ya. Yang pertama. Dan bahkan kalau mau ke toilet itu agak sulit karena kan presiden lagi ngomong, ini para peserta itu kan kalau ke toilet kan pasti home. Itu gimmick doang loh. Ya. Artinya mereka bisa keluar, ada yang nggak bisa masuk. Betul. Oh, oke. Emangnya ngomong apa 5 jam itu dan yang dipresentasikan apakah itu kan karena Prabowo pasti menyiapkan sesuatu gitu. Iya. Jadi narasumber nih kita wawancara ya Kang Ca. Jadi ada beberapa klaster isu yang Prabowo sampaikan dan dia juga menampilkan ratusan lembar PowerPoint lah ya begitu ya di dalam ruangan seperti itu. Buset, siapa bikin ratusan? Kita bikin 20 aja udah. Ya kan ini kan udah pusing, presiden itu kan banyak tangannya begitu kan. Iya, banyak yang betul. Bikinin dong gitu kan. Ya, dan langsung jadi gitu ya. Oke. Nah, yang paling menarik yang pertama adalah soal pemutaran video. Jadi Prabowo itu juga memutarkan video mengenai beberapa hal. Yang narasumber ceritain adalah yang paling dia ingat soal salah satu negara yaitu Singapura yang Prabowo anggap merendahkan Indonesia. Yaitu peristiwa lampau seorang pemimpin negara Singapura merendahkan Indonesia begitu. Oh, ada semacam footage video yang dipakai oleh Prabowo berisi pernyataan pemimpin negara itu ya. Betul. Dan juga Prabowo itu menampilkan beberapa prestasi Indonesia. Misalkan ada yang menang lomba di internasional. Lalu juga soal foto-foto Prabowo bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara lain begitu ya, termasuk ketemu dengan Putin, ketemu dengan Macron dan lain-lain begitu. Dan itu disampaikanlah hubungan dia baik dengan pemimpin-pemimpin negara lain. Soal pemimpin negara tetangga Singapura yang dianggap oleh Prabowo merendahkan tadi itu ada peserta ya yang kita wawancarai itu menganggap ada semacam kekecewaan dari Prabowo bahwa negara besar ini kok direndahkan, padahal dengan negara lain ya tadi seperti dengan Putin, dengan Prancis dan lain sebagainya itu Indonesia justru menjalin hubungan baik. Tapi ya memang soal hubungan Indonesia atau Prabowo dengan Singapura itu memang sudah kita dapat dari lama ya, mungkin dari awal Prabowo menjabat dia itu agak berjarak lah dengan Singapura, berbeda dengan presiden sebelumnya begitu. Apa indikatornya ya Kang? Ini selama Prabowo menjabat, dia itu baru sekali mengunjungi Singapura, yaitu pada pertengahan 2025. Ketika itu juga Prabowo hanya singkat saja di Singapura sebelum dia pergi ke India begitu. Lalu juga gue ngobrol nih sama sejumlah menteri-menteri lah ya di anggota kabinet. Kenapa sih pemerintahan sekarang itu agak sentimen dengan Singapura? Ya mereka menjelaskan selama ini yang mengatur ataupun misalkan ada SDA sumber daya alam bukan yang lain loh. Yang mau dijual keluar arahnya gue tahu. Jual keluar itu harus lewat Singapura. Jadi mereka dianggap menentukan harga-harga sumber daya alam di Indonesia begitu. Makanya kan Prabowo berkali-kali dalam pidatonya transfer pricing segala macam. Itulah maksudnya adalah Singapura. Gitu. Oke. Nah kembali soal gerakan mahasiswa, artinya dalam pertemuan dengan akademikus, rektor atau juga pejabat kampus itu, satu membicarakan soal konteks geopolitik. Betul. Tapi apakah mengenai concern gerakan mahasiswa, protes-protes unjuk rasa dari mahasiswa ini juga jadi salah satu topik yang dibahas oleh Prabowo gitu kan, karena ini kan kesempatan bagi Prabowo untuk menjelaskan kan? Karena kan momentumnya memang berdekatan dengan demo yang UI dan ITB kan, UI yang di bundaran Hotel Indonesia itu kan. Nah ini beberapa narasumber yang cerita ya, dia bilang memang ada kaitannya, tapi awalnya itu Presiden menjelaskan soal program-program pemerintah, bagaimana dia melakukan pembebasan hutan untuk biodiesel dan segala macam. Lalu Presiden menyampaikan bahwa mahasiswa itu tidak melihat secara utuh apa yang pemerintah lakukan. Mereka hanya melihat di ujungnya saja begitu. Nah,
para narasumber yang hadir tuh menangkap bahwa ini memang apa ya istilahnya, bahwa ada pesan secara nggak langsung dari presiden ke mereka supaya kampus-kampus ini menjelaskan kepada mahasiswa bahwa pemerintah ini sudah melakukan sesuatu yang benar lah, intinya seperti itu untuk jangka panjang dan seterusnya ya. Lagi-lagi tujuannya adalah ya udahlah lu nggak usah ribut-ribut lagi, toh pemerintah ini sudah melakukan sejumlah program loh untuk negara ini, begitu kan. Oh, artinya para akademikus yang kita temuin ini menganggap bahwa meskipun presiden tidak secara eksplisit ya betul, mengatakan tolong redam demo, nggak semacam itu, tetapi pesan-pesan yang disampaikan oleh Prabowo ditangkap oleh akademikus yang hadir dan cerita kepada kita bahwa ya pemerintah sudah bekerja sebagaimana mestinya, betul, gitu. Sehingga betul, ini betul. minta tolong disampaikan gitu ya. Betul. Dan dia cerita juga soal Prabowo kan beberapa kali melakukan pembebasan hutan segala macam gitu ya, lahan dan lain-lain. Nah ini juga versinya narasumber kita wawancarai, dia bilang dalam pidatonya itu juga Prabowo menjelaskan soal pembukaan lahan sawit, tapi tidak spesifik menyebut daerah mana. Tapi para narasumber yang kita wawancara itu kan paham sekali bahwa sebelumnya ada film Pesta Babi yang rame-rame itu dan menyoroti soal pembukaan lahan di Papua begitu kan. Dan lagi-lagi ya di situ Prabowo menyinggung soal menteri-menteri yang berkaitan dengan pembebasan lahan di Papua begitu kan. Oke, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat konteks yang lebih makro lagi ya, rentetan bagaimana Prabowo mengumpulkan akademikus, dosen atau guru besar, itu bukan kali pertama ya, Zen. Sebelumnya kalau dalam catatan kita ini setidaknya sudah 3 kali dosen, akademikus, rektor itu dikumpulkan oleh Prabowo. Dan momentumnya itu selalu terjadi ketika ada gonjang-ganjing ekonomi politik ya. Sebelumnya sempat ada guru besar dan juga rektor yang dikumpulkan di istana. Lu bisa cerita waktu itu ya bagaimana rektor dan guru besar itu dikumpulkan juga? Ya, waktu itu memang sama seperti yang terjadi kemarin, guru besar dan rektor waktu itu nggak boleh bawa handphone dan lain sebagainya ya, dan off the record gitu. Tapi di situ sempat disinggung tuh bahwa masyarakat sipil, kemudian influencer yang mengkritik pemerintah, dan spesifik Tempo waktu itu selama beberapa menit disebut oleh Prabowo itu didanai oleh asing untuk sengaja untuk menghancurkan Indonesia atau tidak mau Indonesia itu menjadi negara yang mandiri. Itu pun sama tadi gue tanya juga kan. Apakah memang antek asing tuh muncul lagi? Antek itu kan kalau kita buka medsos kan tuh ada tuh yang lucu kan. Jadi ada seseorang buat kayak table gitu kan. Apa aja yang diomongin Prabowo. Ya. Tahu kan lu? Iya yang checklist itu. Soundbite-nya apa yang keluar ya? Antek asing keluar lagi dalam sampai muncrat tuh gue tuh sampai dalam pidato itu di 5 jam itu. Di 5 jam keluar lagi. Tapi konteksnya apa? Apakah ini lagi-lagi mengalamatkan antek asing sebagai aktor atau pihak yang menggerakkan mobilisasi mahasiswa itu, atau konteks yang lain gitu? Bukan spesifik mahasiswa. Tadi kan seperti gue jelaskan ya bahwa dalam pertemuan itu tidak ada yang secara langsung menyudutkan mahasiswa begitu ya, ataupun mahasiswa jangan keras-keras lah, tapi secara umum dia memang yang soal mengkritik pemerintah itu dia mencurigai ada antek-antek asing yang mendanai maupun membuat narasinya seperti itu kan. Kasihan betul antek asing ini ya. Selalu jadi tertuduh. Lalu ingat gak sih waktu di era Soekarno tuh tahun 60-an? Kenapa? Ya kan, yang ada kampanye Ganyang Malaysia. Ini kan mirip-mirip kan di era itu. Jadi lu tidak bisa mesejahterakan masyarakatnya, lalu menciptakan musuh bersama. Ganyang Malaysia. Kalau ini kan ganyang antek asing yang tidak disebutkan mana negaranya. Betul. Nah, tapi kampanye-kampanye ini selalu terjadi ketika ada gonjang-ganjing politik, ekonomi dan lain sebagainya. Di tengah misalnya sekarang harga bahan bakar minyak yang naik begitu kan, dan lapangan pekerjaan sulit, demonstrasi terjadi di mana-mana. Di lain sisi, tata kelola pemerintahan, baik itu misalnya program-program prioritas juga berantakan. Selalu muncul upaya-upaya untuk meredam seperti ini, gerakan-gerakan demonstrasi atau unjuk rasa yang sebenarnya ekspresi satu terhadap kebebasan berekspresi, dan juga bagian dari kritik terhadap pemerintah, ya kan? Dan itu sangat wajar dalam negara demokrasi gitu. Tapi pemerintah justru melihat ini sebagai gangguan yang mesti dibereskan, yang mesti diredam. Salah satunya
demo mahasiswa itu ya, termasuk di Universitas Bung Karno itu ya, mahasiswa Universitas Bung Karno itu gimana, Ci? Tapi sebelumnya ya, bener kata lo, beberapa momentum itu selalu terjadi ketika ada gelombang. Ketika 15 Januari Prabowo mengumpulkan rektor dan guru besar itu kan juga masyarakat sipil sedang menyoroti soal Board of Peace. Lalu ketika kita pernah menulis juga semacam intervensi pemerintah terhadap masyarakat sipil atau buruh ya saat itu terjadi menjelang 1 Mei ketika itu buruh sedang bergejolak tentang efisiensi yang kemudian berdampak pada ekonomi gitu ya. Dan belakangan lagi rame MBG. Kalau kita lihat kan memang demo-demo mahasiswa belakangan ini kan menyoroti soal tata kelola MBG kan. Nah, salah satu yang tadi lu bilang, Kang, yang mendemo soal MBG dan lain sebagainya itu juga adalah UBK. Tapi UBK ini unik karena mereka kemudian ketahuan pentolannya mendapatkan uang dari seorang anggota polisi. Dan ya gue dan Egy bertemu tuh mewawancarai salah satu mantan pengurus di BEM ya, di BEM kampus ya, yang BEM UBK ini. BEM UBK. Dan mereka menceritakan bahwa memang sebetulnya konsolidasi itu awalnya konsolidasi yang murni di mahasiswa ya, terjadi seminggu sebelum gerakan itu atau aksi itu dimulai. Tapi menjelang aksi ada yang aneh karena BEM UBK ini kan jumlahnya ada 4. Ada BEM Fisip, BEM Ekonomi, BEM Teknik, dan BEM Hukum. BEM Teknik absen dari demo itu. Kemudian BEM Hukum yang kemudian dipajang dan disidang sebagai penerima dana itu mendapat telepon beberapa jam sebelum aksi. Dia mendapat telepon dari salah satu alumni UBK yang meminta agar demo itu digeser dari titik awal di Istana Negara, digeser ke DPR. Tapi ketika waktu itu BEM Hukum ya, waktu itu pemimpin BEM Hukum bilang, oke, kita geser titik dari sini, dari Istana ke DPR, massa itu nggak mau. Massa itu menolak, karena ya kita itu maunya demo itu untuk pejabat istana keluar dan lain sebagainya. Gagal lah anggota BEM itu untuk menggeser titik, dan akhirnya si pemimpin BEM Hukum itu menyampaikan kepada massa bahwa kita akan diterima oleh Wapres Gibran saat itu. Mereka semua atau anggota aksi ini bertanya-tanya gitu, loh kan nggak ada agenda kita diterima oleh Wapres, apalagi ketemunya di kantor Wapres. Mereka ingin pejabat negara yang keluar dari kantornya, bukan mahasiswa yang masuk ke dalam kantor Wapres gitu. Dan akhirnya saat itu masa terpecah ya, ada yang nggak setuju dan lain sebagainya. Emang Wapres ngapain sih ketemu? Nggak ngapa-ngapain, Kang. Oh ya? Ini kan RG. Apa itu? Ada gimmick. Terus ngapain? Apakah dialog atau cuma nyatet atau apa, Ci? Gue nanya ya kepada orang yang mengetahui pertemuan itu. Di dalam itu ya? Iya. Nggak terjadi dialog dua arah, jadi Wapres cuman mencatat dan mendengarkan, kemudian mahasiswa menyampaikan ultimatum kalau 5 kali 24 jam nggak dikabulkan tuntutannya, mereka akan demo lagi dan sebagainya. Setelah keluar, kemudian mereka konon mendapatkan uang yang kemudian disampaikan oleh pemimpin BEM Hukum bahwa mereka menerima sekian persen dari jumlah uang yang mengalir ke mahasiswa itu. Nah, di luar UBK itu, Universitas Bung Karno, kan kemudian muncul Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Bersatu. Apakah ini juga bagian dari upaya-upaya untuk menandingi narasi-narasi yang muncul dari BEM yang menggelar aksi secara organik itu, Cik Sen? Ya, betul, gue bisa menjawab ini. Nah, gue kan tadi ketemu juga salah satu pejabat tinggi negara ya, setingkat menteri. Dia cerita memang pemerintah ini sangat khawatir ya yang soal demo di di awal Juni ya. Kenapa? Karena yang turun pertama kali adalah UI, lalu merembet juga di Bandung, ITB dan seterusnya. Yang turun itu adalah kampus besar. Dan orang-orang pasti kan kalau kampus besar bergerak ini, waduh ini serius ya. Apalagi kan mereka-mereka itu kan ya pendidikannya juga top segala macam gitu kan. Nah, kalau pemerintah melakukan pendekatan represif, justru sentimennya akan jelek ya kepada pemerintah. Apalagi kan lu tahu sekarang kan situasi Republik kan panas begitu ya. Ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Lalu juga waktu kita bahas kemarin kan tingkat kepuasan kepada presiden itu rendah. Lagi turun begitu ya. Makanya mereka melakukan hal yang mungkin bisa sangat bermanfaat buat pemerintah. Ya, menurut gue ini agak culas lah ya, licik lah seperti itu. Mereka memecah belah gerakan mahasiswa. Termasuk tiba-tiba muncullah tuh BEM Bersatu. BEM Bersatu melakukan konvers begitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, mereka melakukan konvers, tiba-tiba mendukung
program MBG begitu yang diprotes oleh mahasiswa yang kritis, yang diprotes oleh mahasiswa kritis dan diprotes banyak kalangan juga begitu kan. Mereka konvers sekian menit, tiba-tiba hilang gitu kan. Bahkan Kang, ini agak aneh. Biasanya kan kalau konvers itu kan siapapun begitu ya. Kalau konvers ada tanya jawab begitu. Ini reporter Tempo yang hadir dalam acara itu melakukan konvers, mereka nggak mau. Langsung kabur aja itu. Langsung kabur, mereka nggak mau tanya jawab, kabur. Dan nomor yang yang ada PIC-nya begitu kan dihubungin udah nggak aktif lagi. Terus tadi gue juga ketemu tuh sama satu orang-orang di XX BEM gitu kan. Bilang, "Bang, itu mah biasa dalam pergerakan hit and run begitu ya." Jadi muncul, membuat narasi, membuat publik pecah. Ya udah, misi dia berhasil begitu kan. Dan belakangan kan kampus-kampus yang mereka klaim gitu ya, ada beberapa kampus menyatakan ada yang sudah lulus dari kampusnya, bahkan ada yang menyatakan bahwa BEM-nya sudah tidak ada di situ setelah sekian tahun begitu. Artinya memang ini BEM, bisa gue bilang sih BEM bodong ya. BEM bersatu itu yang memang gadungan lah ya, abal-abal yang memang untuk bertujuan memecah belah gerakan lalu juga memecah isu kan. Orang-orang juga, wah ini mahasiswa satu bayar nggak bayar segala macem gitu Kang. Sebetulnya Kang yang membuat demo tandingan itu bukan cuman mahasiswa, tapi partai politik juga ada, khususnya Gerindra. Karena Wodah Nusen ya sudah wawancara beberapa politikus Gerindra dan mereka mengakui bahwa sebetulnya kan ada perintah dari Sekjen Gerindra Sugiono di awal masa kepemimpinan Sugiono supaya semua kader partai Gerindra itu mengawal dan membela program prioritas Prabowo, apapun bentuknya. Diterjemahkanlah oleh kader ini masing-masing. Ya? Ketika kemarin ramai MBG, partai-partai politik sebetulnya juga sudah mulai mengkritik tata kelolanya dan segala macam ya kan. Tapi hanya Gerindra yang kemudian sampai mati bela MBG gitu. Mereka di daerah-daerah khususnya itu berkomunikasi dengan pemilik SPPG dan lain sebagainya untuk membuat satu letupan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa MBG ini bermanfaat bagi masyarakat dan penerima manfaatnya itu besar. Dan itu terjadi secara masif ya bukan hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah gitu. Jadi mereka secara di lingkup internal itu membicarakan bagaimana cara menjawab kritik terhadap program prioritas ketua umumnya dalam hal ini Prabowo ya. Karena itulah kemudian jaringannya kemudian dimanfaatkan untuk juga mengadakan demonstrasi atau unjuk rasa yang mendukung MBG gitu. Dan kita sebenarnya juga menelusuri nggak sih, Ci? Ketika di lapangan itu kita tanya demo-demo yang mendukung MBG itu sebenarnya mereka datang benar-benar untuk mendukung atau mereka bagian dari sebenarnya kelompok yang ikut menikmati MBG ini gitu sih? Iya Kang, jadi reporter kita di lapangan itu menelusuri dan mewawancarai peserta aksi itu dan bertanya mereka ini sebenarnya dari mana sih? Ternyata banyak di antaranya yang karyawan dapur MBG atau SPPG. Karyawan SPPG gitu. Betul. Ada juga yang mereka itu jemaat sebuah gereja yang diajak oleh jemaat lainnya yang mereka juga tidak kenal jemaat lainnya itu siapa sebenarnya, tapi dijanjikan uang. Jadi ketika bayaran mereka berarti ya? Betul, ketika mereka datang mereka dijanjikan uang 80.000. Tapi pada praktiknya mereka dikasih cuma 50.000, dapatnya cuma 50.000. Disikat juga tuh 30.000 ya. Sama korja. Terus mereka juga dapat sembako dan juga souvenir dan lain sebagainya. Jadi jangan-jangan ini yang disebut oleh Prabowo ya, masa bayaran itu yang mendukung dia. Artinya sebenarnya dia tidak tahu agendanya apa? Demonya. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Yang karyawan itu tahu bahwa mereka akan kehilangan pekerjaan kalau karyawan ya. Betul. Yang kayak rekrut yang nggak organik tadi nggak tahu sebenarnya agenda dan isunya apa. Mereka hanya tahu bahwa kita ingin mendukung program pemerintah gitu. Nah, narasumber berbeda juga cerita Kang. Jadi misalkan anggota DPRD atau nggak DPR RI gitu ya, itu yang bertugas istilahnya mengawal lah aksi dukungan MBG ini berjalan. Kayak misalkan di Jakarta Timur itu ada anggota DPR RI-nya siapa di sana. Lalu juga di Jawa Timur siapa begitu. Bahkan ada laporan dari country kita ya di Jawa Timur, di Malang gitu, ada yang marah-marah tuh anggota DPR RI-nya kepada Gerindra yang kepada pemerintah kota di sana begitu, yang kok demo ini dibiarin saja yang menolak MBG begitu. Dan di sana juga muncul tuh aksi demo mendukung MBG begitu kan. Iya. Ini juga sebenarnya tidak hanya di lapangan di darat gitu ya, Cik Sen, tapi juga di ruang udara atau narasi-narasi yang berkembang di media televisi konvensional maupun media sosial. Karena kemarin kita bertemu dengan salah satu petinggi ya, Sen ya,
partai dari koalisi pendukung Prabowo. Mereka mengatakan bahwa kami ini juga diminta untuk menjawab kritik-kritik terhadap program prioritas Prabowo, terutama ketika ada acara-acara yang membutuhkan narasumber yang menjelaskan program prioritas Prabowo. Nah, ini salah satu instruksinya menurut narasumber ini datang dari Badan Komunikasi Pemerintah. Nah, politikus yang kita jumpai dan wawancara ini, Cik Sin, dia cerita bahwa gue ini dihubungin oleh Badan Komunikasi Pemerintah, terus diminta ngapain? Ini datang ke acara talk show gitu kan. Emang talk show-nya ngapain? Bicara soal MBG. Menjelaskan soal MBG ya. Bicara soal MBG dan menjelaskan soal MBG. Karena di kubu yang kontra atau yang kritis, itu teman-teman Celios gitu kan. Celios yang biasalah melakukan kajian, melakukan narasi-narasi atau memberikan masukan-masukan yang konstruktif dan kritis. Itu di sana. Nah, di sini dari sisi pemerintah gitu. Jadi memang organisasi atau orkestrasinya di darat ada, jalan, di udara juga ada. Digital juga ada, buzzer-buzzer. Oh iya. Tapi yang gue paling unik ya Kang, soal narasi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang soal kasusnya Dadan gini, artinya presiden itu tidak pandang bulu terhadap siapapun begitu ya, yang melakukan korupsi. Padahal sebaliknya dia berpikir. Korupsi aja bisa terjadi di orang lingkaran dekat Prabowo, apalagi di daerah-daerah, di tempat-tempat lain begitu kan. Iya. Stop Sin, bicara soal korupsi BGN, ini nanti tim hukum akan jadi cover story. Jadi Sin, jangan lupa juga ini untuk pemirsa, tonton podcast Tukang Kupas Perkara setiap hari Kamis. Dan laporan utamanya nih untuk pekan ini akan terbit pada Ahad atau Minggu jam 5 sore. Di situ akan jelaskan tuh oleh tim hukum. Ada siapa sosok yang terlibat di sana? Ada yang sering nangis. Gebrakan baru. Pernah kita tulis juga dalam investigasi makan bergizi gratis. Nah, Kang Cha, ini ada hal menarik lainnya yang mungkin muncul setiap demonstrasi. Artinya ada penggembosan, ada narasi ini yang mau lo jelasin nih. Kambing hitam atau tertuduhnya di situ kan. Kasian banget nih. Jadi ini ya, pemerintah ini selalu menganggap kalau misalkan ada demonstrasi, gerakan yang menyebar dan kuat begitu ya, itu dilakukan dimotori oleh PDIP. Lu ingat gak waktu Agustus kemarin yang ricuh segala macam kan muncul itu juga, bahkan pembubaran DPR ya. Pembubaran DPR itu bahkan kan Megawati sampai mengklarifikasi sendiri kan kepada Prabowo ketika bertemu di istana begitu. Itu pun karena konteksnya adalah Adian Apitupulu hadir di rumah sakit yang mana Afan pengemudi ojek yang meninggal terlindas mobil taktis polisi. Harus lengkap tuh, mobil taktis polisi Brimob. Nah, ketika itu langsung lo dituduh tuh bahwa PDIP dibalik demonstrasi Agustus. Nah, ini kejadian lagi nih. Ada tertuduh lagi. Ada tertuduh lagi, yaitu Andi Wijayanto. Andi Wijayanto. Cica yang ceritanya. Itu sebenarnya sengaja nggak sengaja sih. Jadi ya memang gue sama Egy udah ketemu dengan Andi Wijayanto. Wawancara dengan Andi Wijayanto dan bertanya, sebetulnya Mas Andi di situ itu benar menggerakkan mahasiswa UI atau enggak? Karena Mas Andi ini kan gue nanya ya, karena Mas Andi ini kan dulu juga UI gitu, jangan-jangan memang berada di balik demo. Ternyata Andi Wijayanto waktu itu sedang makan siang di restoran di Kaum. Di dekat tempat demo itu berada. Kemudian Andi Wijayanto menyamperi mahasiswa lah ya, berkomunikasi dengan mahasiswa, kenapa demonya soal apa, kemudian tuntutannya apa dan lain sebagainya, berada di situ 20 menit, dan Andi Wijayanto sempat difoto sendiri oleh timnya. Dan Andi Wijayanto mengunggah sendiri sebetulnya di status WhatsApp-nya. Dia terlihat berada di tengah demo di dekat spanduk. Kemudian beberapa hari setelah foto itu diunggah, ada BEM mahasiswa yang tadi sudah disebut Hussein, BEM Bersatu, yang bilang bahwa ada PDIP di balik demo MBG dan lain sebagainya itu. Dan mention nama Andi Wijayanto. Dan Andi Wijayanto ketawa sih waktu itu gitu. Ini untuk kesekian kalinya nih. Dituduh ya. PDIP dituduh gitu. Memang PDIP dekat dengan beberapa organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Memang dia mengakui bahwa sering terjadi diskusi-diskusi, tapi bukan kami yang menggerakkan demo. Alangkah banyak duitnya PDIP ketika bisa menggerakkan demo sebegitunya. Mas Sultan berkuasa. Bener juga ya. Gitu. Dan kemudian beberapa hari setelah itu Andi Wijayanto ditemui oleh 2 pejabat pemerintah.
Di sebuah tempat di Jakarta, dan ditanya maksud Andi Wijayanto ada di demo itu apa? Apakah Andi yang memang menggerakkan demo itu? Di situ Andi kemudian mengklarifikasi bahwa saya tidak menggerakkan demo mahasiswa UI atau demo mahasiswa manapun, tapi saya punya masukan untuk pemerintah, kata Andi, untuk agar pemerintah mendengarkan masukan-masukan dari mahasiswa, karena demo yang sekarang itu memang organik munculnya dari mahasiswa dan tuntutannya relevan. Kampus besar dulu nih muncul kan? Betul. UI, ITB, yang gue bilang tadi. Tapi tunggu dulu deh, jadi wajar nggak sih ketika misalnya kecurigaan itu ya. Zen, dialamatkan kepada PDIP ketika PDIP sendiri kan, gue inget nih, beberapa waktu yang lalu sempat membuat semacam kajian soal makan bergizi gratis. Salah satu core isu yang disuarakan atau dibawa oleh para mahasiswa yang berunjuk rasa. Dan mereka juga secara intens berdiskusi dengan kelompok masyarakat sipil yang concern soal MBG atau program makan bergizi gratis ini. Jadi wajar nggak sih? Jadi, atau gimana penjelasan teman-teman atau narasumber kita di PDIP soal cara mereka mengawasi program pemerintah ini? Dalam membuat kajian, memang PDIP itu melibatkan profesional atau praktisi yang bergerak di bidang-bidang yang relevan dengan isu yang ingin mereka angkat. Termasuk MBG misalnya. PDIP tidak membantah bahwa mereka pernah mengundang misalnya masyarakat sipil yang menyoroti MBG, MBG Watch misalnya. Tapi tidak untuk meminta mereka bergerak. Salah satu politikus PDIP di DPR bahkan juga pernah mengundang atau berkomunikasi dengan MBG Watch untuk mempertemukan MBG Watch dengan Kepala BGN untuk membicarakan bahwa apa masukan dari masyarakat sipil sehingga bisa diterima sebagai satu bahan evaluasi dari Kepala BGN, tapi kemudian ditolak oleh Kepala BGN yang sekarang. Nani Deang. Betul. Dan juga tidak hanya MBG Watch, tapi juga mahasiswa dan juga beberapa profesional yang lain sempat diundang juga oleh PDIP. Gitu. Karena PDIP itu kan ini melakukan hal yang berbeda. Misalkan kalau mau kritik pemerintah, based on data. Data itu dapat dari mana? Dari FGD yang FGD. Yang FGD dilakukan dengan beberapa akademikus maupun kelompok masyarakat sipil begitu. Ngomong-ngomong soal Andi tadi juga dipanggil oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di rumahnya di Teuk Umar sekitar tanggal 22 Juni. Di situ Megawati ngeledek Andi sebetulnya. Gimana kemarin gerakin demo di gitu. Tapi di situ kemudian Megawati semacam memberikan satu peringatan gitu ya, atau nasihat lah kalau harus berhati-hati menjaga pergerakan mahasiswa supaya tidak mengintervensi gerakan mahasiswa dan lain sebagainya. Biarkan gerakan mahasiswa itu demokratis dan di luar intervensi dari partai politik, organik dan lain sebagainya. Dan juga waktu itu Megawati menekankan hubungannya yang sedang baik-baik saja dengan Prabowo, dalam arti secara konstitusi PDIP harus menjaga Prabowo sampai 2029 dan lain sebagainya. Oke. Nah, karena itulah punya konsekuensi nggak sih ke PDIP, dalam arti dia kan partai yang satu-satunya nih tidak berada dalam lingkaran koalisi pemerintah. Dengan bersikap seperti itu, terus kemudian menjadi tertuduh, ada operasi nggak sih mobilisasi untuk mendowngrade PDIP, nyentil-nyentil PDIP, nyubit-nyubit PDIP gitu? Ada tuh Kang. Jadi kalau misalkan kita memperhatikan pemberitaan ya ketika itu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba PDIP digeruduk sama partai politik lainnya. Salah satunya adalah Jazilul Fawait, wakil ketua umum PKB. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia meminta PDIP ini harus confirm lah ya, sikapnya lo mau di dalam atau di luar begitu kan. Jangan abu-abu gitu. Jangan abu-abu. Setelah itu kan banyak tuh politikus-politikus lainnya. Kayak Demokrat juga ngomong yang sama, lalu juga di Golkar, sekjennya dan wakil ketua umumnya. Hampir semua partai-partai pendukung koalisi PKS juga. Hampir semua partai pendukung koalisinya Prabowo lah yang berbicara seperti itu. Lalu gue tanya lah, ini kan nggak mungkin Pak, politik itu kan kalau nggak ada yang perintah-perintah gitu tiba-tiba bersuara olah-olah gitu. Ini ya. Nah mereka kompak tuh cerita bahwa ada telepon atau perintah dari lantai 4. Lantai 4. Ini lantai 4 juga loh bos. Lantai 4. Di redaksi Tempo ini lantai 4. Lantai 4 Tempoan. Lantai 4 Tempo. Oh iya juga, gue nggak. Lantai 4 DPR itu meminta lah supaya partai-partai koalisi itu
mengkritik atau mengkilik gitu kan. Tunggu dulu. Lantai 4 ini kan kalau reporter politik DPR tahu nih. Kantornya siapa di DPR. Nah, ini kan untuk pembaca dan penonton Bocor Halus harus dijelaskan. Penonton setia Bocor Halus pasti sudah tahu, sudah pernah di-spill situ kan. Nah, itu adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ya juga Ketua Umum DPR. Jangan lupa Ketua Umum DPR tersebut. Iya. Nah, jadi ada semacam perintah gitu atau arahan ya. Arahan. Ya, gue confirm kok gue nanya kemana-mana gitu kan. Siapa lagi gini nyebutnya Bang Dasko terus kan yang memang memerintahkan supaya ada ibaratnya mencubit-cubit atau mengkritik PDIP lah begitu. Nah, kenapa? Tadi nyambung sama cerita Cica waktu Andi ketemu Megawati kan. Di situ bahwa Megawati menjelaskan hubungannya dengan Prabowo sedang baik-baik saja. Nah, ini seorang politikus Gerindra cerita, kenapa yang mengkritik PDIP itu adalah partai koalisi lainnya. Ya karena Gerindra tidak mau tangannya mengkritik PDIP. Takut rusak hubungan ini. Dan Prabowo melalui kementerian lembaga juga tidak menyerang PDIP begitu. Ya ini belajar Jokowi lah, nabok nyilih tangan gitu kan. Mantap. Gitu. Makanya ya narasinya seperti itu Gang munculnya. Kita sudah menghubungi Bang Dasko. Sudah. Tentu saja membantah. Tidak benar gitu, tidak benar. Dan ya tapi kan kita juga mendengar versi dari politikus di berbagai partai politik kan. Ya. Mereka memang ada yang tidak mendapatkan perintah langsung dari Dasko. Misalnya mereka mendapatkan perintah dari pimpinan fraksi atau pimpinan fraksi di DPR atau ketua umum partainya gitu. Tapi kemudian pimpinan fraksi atau ketua umum partai itu yang merefer perintah itu pada Dasko. Ya ini ada cerita lucu Kang Ca. Ini kan ibaratnya membuktikan bahwa memang semua ini perintah. Jadi ada suatu rapat pimpinan DPR bersama pimpinan komisi DPR begitu di lantai 2. Lantai 2 itu ruangan rapat bersama, ruangan rapat besar gitu ya, pimpinan DPR. Nah, di situ ada hadir salah satu wakil ketua Komisi 13 dari PDIP, Andreas Hugo Parera. PDIP nih. Tiba-tiba dia didatengin oleh Sekjen Partai Golkar, Mas Armuji. Dia ketua fraksi Golkar juga. Dia dipegang ya, bang gitu. Pundaknya gitu. Bang ya. Itu intinya membuktikan bahwa memang politik itu cair kan, meskipun kritik segala macam bisa mendekat, dan mereka sama-sama tahu lah bahwa ada perintah sinyal dari atas itu gitu. Dan kepada beberapa politikus PDIP yang kita wawancarai juga, mereka didatangi oleh politikus dari partai lain dan mengaku bahwa ini cuma perintah gitu, bahwa statement itu cuma perintah. Jadi yang termakan emosi itu publik. Kalau sama mereka kan udah sama-sama tahu gitu kan. Pesilat-pesilat gitu. Permainan mereka gimana ya? Iya, betul. Sorry Kang, gimana sikap Tempo terhadap semua ini? Aduh, ini ibarat pepatah, Ci. Buruk muka cermin dibelah. Waduh. Itu kan artinya apa? Artinya sebenarnya pemerintahan Prabowo Subianto ini ada ketidakmampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau isu yang dikritik oleh gerakan mahasiswa atau yang dikritik oleh kelompok mahasiswa. Tata kelola makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, militerisasi. Itu kan sebenarnya hal-hal yang mesti diselesaikan oleh pemerintah. Misalnya apa? Moratorium dulu misalnya. Dan seterusnya. Alih-alih menyelesaikan persoalan itu, pemerintahan Prabowo dan Presiden Prabowo sendiri berusaha untuk mengkooptasi, meredam, melobi kelompok-kelompok yang tadi mengkritik dari kampus, lewat rektor, lewat dosen, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ya sebenarnya pemerintah tidak mau dan cenderung untuk menghindari untuk menyelesaikan persoalan. Lebih baik gue ini mengkooptasi atau meredam dan mendinginkan gerakan mahasiswa itu ketimbang menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Dan ini membuktikan juga bahwa ya ketidakmampuan pemerintah untuk merespon persoalan, tidak mau untuk menerima kritik dari masyarakat. Itu aja. Padahal kritik masyarakat tuh benar kan? Betul. MBG soal banyak korupsi segala macam terbukti. Ya, terbukti. Tapi pemerintah nggak mau, tetap denial sampai sekarang kan gitu. Oke, saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa. Siap.